Miss dan Mister, perkenalkan nama saya Catherine Noviana Santoso dari kelas 11 IPS nomor absen 3. Pagi ini saya akan mempresentasikan tugas Project Mid Semester Gangsal dan saya mendapatkan Provinsi Sumatera Barat. Indonesia adalah negara yang berada di Asia Tenggara yang terlintasi garis bujur atau yang disebut dengan garis khatulistiwa. Indonesia memiliki 3 letak yang berbeda, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan juga letak geologis. Letak astronomis sendiri yaitu letak terhadap garis bujur dan garis lintang di bumi Indonesia. Indonesia memiliki letak astronomis yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lalu letak Indonesia yang kedua yaitu letak geografis. Letak geografis sendiri yaitu letak relatif terhadap lokasi lain di suatu wilayah. Indonesia memiliki letak geografis di antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, dan juga di antara Samudra Hindia di sebelah barat dan juga Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak Indonesia yang ketiga yaitu letak geologis. Letak geologis sendiri adalah letak suatu wilayah yang berkaitan dengan lempeng tektonik yang menyusun wilayah tersebut. Dari 3 letak Indonesia yang berbeda tentunya mempunyai dampak sendiri-sendiri. Dampak dari letak astronomis sendiri yaitu Indonesia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan banyaknya penguapan dan suhu hangat sepanjang tahun. Iklim tropis juga mendorong terbentuknya hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Dampak dari letak geografis yaitu Indonesia memiliki strategis yang terletak di jalur perdagangan utama dunia, yaitu di Selat Malaka. Ini membuat banyak potensi perdagangan di Indonesia, juga serta masuknya berbagai budaya luar. Dan juga dampak letak Indonesia yang terakhir, dampak dari letak geologis yaitu banyak wilayah Indonesia yang rawan gempa akibat pergerakan lempeng tektonik. Selain itu, pertemuan lempeng tektonik ini juga menyebabkan terbentuknya Gunung Merapi. Pada pelajaran seni, saya akan menyanyikan lagu daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu lagu Kampung Anak Jauh di Matu. Di Sumatera Barat mempunyai beberapa komunitas, yaitu salah satunya adalah komunitas adat terpencil atau KAT, atau juga yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan masyarakat terasing. Ditinjau dari segi habitatnya, tempat tinggal KAT dapat dikelompokkan yaitu komunitas adat yang tinggal di dataran tinggi atau daerah pegunungan, komunitas adat yang tinggal di daerah daratan rendah atau daerah rawa, serta daerah aliran sungai. Komunitas adat yang tinggal di daerah pedalaman atau daerah perbatasan. Komunitas adat yang tinggal di atas perahu atau daerah pinggir pantai, serta pulau-pulau terpencil. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, terdapat sekelompok masyarakat yang tergolong KAT. Masyarakat biasanya berbentuk komunitas kecil, bersifat tertutup dan homogen. Kemudian peranata sosial masyarakat ini bertumpu pada kekerabatan, di mana proses barter masih menjadi transaksi jual beli mereka. Pada umumnya kebijakan operasional secara umum sama, cuma lebih ditekankan ke beberapa daerah yang mana penetapan kebijakan pada awalnya diserahkan ke Dinas Kesehatan,
Tetapi dengan kebijakan operasional, sekarang ini penetapan kebijakan sudah diserahkan ke masing-masing puskesmas, dan yang menjadi penanggung jawab kegiatan adalah puskesmas masing-masing dengan menjalankan kegiatan sesuai dengan biaya operasional puskesmas atau yang disebut BOP. Maka dari itu, pemecahan masalah KAT juga membutuhkan perencanaan yang tepat dan sinergi serta tidak memungkinkan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri. Atas dasarnya beberapa faktor yang menjadi kendala tersebut, maka tatanan pelaksanaan kebijaksanaan operasionalnya terletak pada upaya mendinamiskan 3 unsur secara sinergi, yaitu aparatur, warga KAT, dan potensi daerah atau korporat atau dunia, usaha, LSM atau ORSOS, di bawah koordinasi kepala daerah atau bupati setempat sehingga dapat mengunggah kepedulian pemerintah dan publik termasuk dunia usaha pertolongan kemanusiaan. Selanjutnya, di Sumatera Barat juga mempunyai jaminan hukum tentang pelaksanaan HAM pada pasal 28 UUD tahun 1945 yang ditetapkan di Sumatera Barat, yaitu hak kebebasan untuk berpendapat tertulis di dalam pasal 28E ayat 3, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan juga mengeluarkan pendapat. Contoh kasusnya adalah tentunya kita masih ingat kasus Prita Mulyasari, ibu 2 anak yang terseret kasus pencemaran nama baik hanya karena curhat di dunia tentang ketidakpuasannya dan dengan pelayanan RS Omni Internasional. Kasus ini begitu menyita perhatian dan simpati publik. Seiring dengan keganjilan yang terlihat dalam kasus ini. Yang kedua yaitu hak pendidikan, dan tertulis pada pasal ayat 28 ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Contoh kasusnya adalah pemberian bimbingan belajar kepada anak-anak yang kurang mampu di daerah Sumatera Barat. Yang ketiga, hak pelayanan kesehatan yang tertulis dalam pasal 28H ayat 1, yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Contoh kasusnya adalah perluasan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil. Yang keempat yaitu hak perlindungan anak, yang tertulis di dalam pasal 28B ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Contohnya yaitu sidang kasus menikah di bawah umur di Pengadilan Agama kelas 1A di Mataram, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh baku hantam nyaris terjadi antar keluarga calon mempelai perempuan dan keluarga calon mempelai pria. Yang terakhir, hak kewarganegaraan, yaitu yang tertulis dalam pasal 28D ayat 4. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Contoh kasusnya yaitu nenek pencuri 3 biji kakao divonis 1,5 bulan. Dalam kasus ini, nenek Minah mencuri karena terdorong kemiskinan. Kasus nenek Minah ini sangat menarik perhatian masyarakat karena menyentuh inti kemanusiaan, melukai keadilan rakyat. Sekian dari saya, terima kasih.